para purnawirawan oknum TNI yang barisan sakit hati, dendam kesumat yang belum termove on, kali ini lagi-lagi menyerang Gibran, anaknya Bapak Joko Widodo. Beberapa oknum purnawirawan jenderal ini membawa massa lalu pergi di MPR ingin memakzulkan Wakil Presiden Republik Indonesia Mas Gibran. Mereka berharap Gibran jangan menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Mereka berharap Gibran segera diganti. Purnawirawan bersama relawan-relawan barisan sakit hati yang kemarin kala ini bersatu lalu datangi. Ternyata itu pun juga cuma oknum-oknum tertentu saja, tidak banyak orang. Karena MPR menolak, sehingga mereka terus melakukannya lagi. Beberapa hari lalu saya dapat kabar bahwa mereka ada sekitar beberapa orang menyurati DPR. Mereka bersurat ke DPR, meminta DPR agar DPR segera memaksulkan Mas Gibran dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Apakah rencana ini akan disetujui oleh DPR dan sudah memenuhi ketentuan DPR atau ketentuan peraturan kita? Saya bacakan. Dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR RI. Jadi karena mereka pertama kali pergi di MPR menolak, sehingga mereka datangi lagi di DPR dan mereka berhak DPR mengusulkan ke MPR untuk MPR segera memakzulkannya. Lanjut ya, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum. Jadi presiden maupun wakil dapat dimakzulkan atau diberhentikan apabila telah terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan ke negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Kalau kita melihat dari pengkhianatan negara, Gibran tidak pernah berkhianat kepada negara. Kalau kita lihat korupsi, Gibran belum pernah korupsi, bersih orangnya. Kalau kita lihat penyuapan, Gibran tidak pernah melakukan penyuapan. Tindak pidana berat, Gibran juga tidak pernah melakukannya, tidak pernah dipanggil polisi dan sebagainya. Perbuatan tercela itu juga tidak dapat ditemukan, Gibran tidak melakukannya. Terus lantas apa yang menjadi dasar mereka mau melakukannya? Saya dapat kabar ternyata di MK ya. MK tidak memenuhi syarat. Kalau sudah ditetapkan dan sudah ditandatangan, sudah selesai. Undang-undang itu sudah dirubah terkait usia. Sudah selesai dan sudah ada proses pemilihan, proses penetapan pemilu. Dan KPU sendiri sudah menetapkan bahwa kemenangan itu ada di Prabowo Gibran. Maka secara konstitusi sudah aman. Clear, tidak ada masalah. Jadi ketika saya melihat dari sisi hukum ini, orang-orang atau tidak berdasar. Mereka mengajukan surat untuk pemakzulan tidak ada dasar hukum yang kuat. Saya percaya batal. Kenapa? Dasar hukum saja tidak kuat kok. Yang kedua, misalkan mereka tetap mengotot di DPR, maka DPR juga akan pasti menolak. Kenapa? Kursi koalisi lebih banyak ketimbang koalisi oposisi. 8 fraksi, 7 fraksi mendukung pemerintah, 1 saja yang tidak. Itu kabar yang berjalan.